Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Firandiani, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial berdasarkan tugas pendahuluan yang telah diberikan. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial berdasarkan pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan tabel HTML, terus ada form method dan SQL. Jadi di pertanyaan pertama, apa sih perbedaan antara closespan dan lowspan? Jadi dalam membuat suatu tabel di HTML, kadang-kadang kita mau nih, kalau misalnya satu sel tersebut lebih besar begitu, entahkah itu lebih besar ke samping kah, atau misalnya mau lebih besar ke bawah. Nah, untuk itu kita dapat menggunakan perintah rowspan dan closespan. Jadi apa sih perintah rowspan dan closespan itu? Jadi perintah rowspan itu untuk menggabungkan beberapa baris atau rows menjadi satu sel. Sedangkan perintah closespan itu untuk menggabungkan beberapa kolom atau columns menjadi satu sel. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan contohnya. Jadi untuk yang contohnya yaitu ada contoh dari rowspan. Di sini telah disediakan sebuah tabel dengan nama, mata kuliah, dan nilai. Jeno mempunyai 2 mata kuliah dan kita ingin menggabungkan Jeno yang awalnya 2 baris menjadi 1 baris atau 1 sel dengan menggunakan perintah rowspan. Yang pertama, kita hapus dulu nama Jeno di baris yang kedua. Lalu kita bisa menambahkan rowspan pada baris pertama di bagian TD. Kita ketik rowspan sama dengan tanda kutip 2 dan kita tulis angka 2 karena kita akan menggabungkan 2 baris menjadi 1 sel. Setelah itu maka bisa dilihat bahwa sel yang awalnya 2 bisa menjadi 1. Nah, itulah tadi bagaimana cara implementasi dari perintah rowspan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana implementasi dari perintah closespan. Jadi, kita akan membuat TR baru untuk total dari nilai si Jeno. Yang pertama kita buat TR, lalu kita ketik TD, lalu kita ketik closespan sama dengan tanda petik 2 lalu angka 2 untuk menggabungkan 2 kolom menjadi 1, yaitu sebagai kolom total, yaitu kolom total itu berasal dari kolom nama dan mata kuliah yang digabung menjadi 1 sel, yaitu sel total. Setelah itu di bawahnya kita ketik TD, lalu total nilai Jeno, lalu kita tutup TD-nya. Maka hasilnya sudah jadi bagaimana implementasi dari perintah closespan tersebut. Jangan lupa untuk tutup tabelnya. Nah, maka implementasi dari rowspan dan closespan telah selesai. Bisa kalian perhatikan bagaimana pengimplementasiannya digunakan dalam pembuatan tabel ini. Jadi kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2, apa sih perbedaan antara get method dan post method pada form? Jadi pada form di HTML itu digunakan untuk mengirimkan data dari pengguna ke server. Nah, untuk mengirimkan tersebut ada 2 metode utama yang paling sering digunakan, yaitu get dan post. Jadi banyak yang beranggapan bahwa get dan post itu mirip, tapi nyatanya secara fungsi dan cara kerja itu berbeda. Jadi cara kerja dari get method itu datanya dikirim melalui URL atau link. Nah, jadi lebih cocok untuk data yang tidak sensitif atau hanya untuk menampilkan suatu data. Contohnya itu di form pencarian Google dia pakai get method. Nah, untuk cara kerja post method itu data dikirim melalui body HTTP request. Jadi tidak terlihat di URL atau link. Jadi lebih cocok untuk data yang sifatnya sensitif seperti form
login, form pendaftaran, dan lain-lain. Jadi lebih aman untuk mengirimkan password dan data-data penting lainnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya bakalan memperlihatkan bagaimana sih get method dan post method itu. Oke, jadi yang pertama adalah bagaimana contoh dari form get dengan get. Nah, oke, yang pertama kita ketik formnya dulu. Nah, kita ketik formnya dulu. Lalu metodenya apa? Di sini jenis metode yang kita gunakan atau yang kita implementasikan terlebih dahulu adalah get. Lalu actionnya itu adalah search atau pencarian, search titik php, lalu tutup. Setelah itu kita masukkan inputannya dengan tipe teks, lalu dengan nama atau name-nya itu adalah keyword. Lalu kita tutup lagi. Setelah itu kita tambahkan input lagi dengan tipe submit. Oke, dengan values atau dengan value-nya itu adalah cari. Oke, typo, cari. Nah, tutup. Lalu tutup formnya. Nah, di sini adalah contoh implementasinya dan ini adalah hasilnya. Di sini kita bisa mengetikkan data yang ingin kita masukkan. Nah, ini adalah contoh implementasi dari get yang sifatnya memuat atau menampilkan nanti data yang tidak sensitif atau hanya menampilkan data yang kita inginkan. Lalu untuk contoh implementasi dari form dengan post, kita salin saja dulu. Yang di atasnya sini kita salin. Oke, kita ganti metodenya menjadi post. Kita ganti getnya jadi post. Lalu actionnya itu adalah login. Jadi kita akan membuat form login. Lalu kita copy ini, lalu di situ kita ganti name-nya yang keyword menjadi username. Oke, lalu di bawahnya kita salin lagi, kita copy, kita ganti teksnya menjadi password. Ini typo, kita tambahkan s. Lalu di sini namanya kita menjadi password juga. Oke, setelah itu kita akan menambahkan untuk inputannya. Jadi kita bisa ketik input, kita salin saja di sini inputnya, lalu kita ganti type dari submitnya itu di value-nya kita ganti menjadi login. Nah, lalu kita tutup formnya. Nah, bisa kita lihat ini adalah contoh dari codingan dan implementasi dari post, dan ini digunakan untuk tipe data yang sensitif atau sifatnya privacy agar bisa terlindungi seperti itu. Oke. Kita
Lanjut ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 3. Jadi pertanyaan nomor 3 itu bagaimana sih cara membuat tabel di SQL dan bagaimana juga contoh dari DML. Jadi cara untuk membuat tabel dalam SQL itu kita bisa menggunakan perintah create. Nah, perintah create itu digunakan untuk membuat tabel. Nah, untuk DML-nya atau data manipulation language-nya itu ada 3, yaitu insert itu untuk menambahkan data ke dalam tabel. Terus ada update itu digunakan untuk mengubah atau mengedit data yang ada pada tabel. Dan yang terakhir itu adalah delete. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus data yang ada pada tabel. Mungkin supaya lebih mudah dimengerti, saya akan memberikan contoh dari cara membuat tabelnya dan bagaimana DML-nya. Oke, jadi yang pertama kita akan membuat tabelnya dengan menggunakan perintah create. Di sini kita membuat database-nya terlebih dahulu dengan perintah create database dengan nama pendahuluan 2. Lalu kita use untuk menggunakan atau masuk dalam database yang telah kita buat. Setelah itu kita akan membuat tabelnya dengan perintah create. Jadi di sini kita bisa mengetikkan create lalu nama tabel, create tabel, terus nama tabelnya adalah mahasiswa. Setelah itu dalam kurung isi dari tabel atau atributnya, yaitu yang pertama adalah name dengan tipe data integer. Di sini supaya tidak terlalu lama, jadi saya menggunakan integer dengan nilai 5 saja, lalu dijadikan primary key. Setelah itu ada nama dengan tipe data varchar dengan nilai 100. Lalu selanjutnya ada jurusan dengan tipe data varchar juga dengan nilainya 50. Setelah itu jangan lupa titik komanya, tutup kurung lalu titik koma. Setelah itu kita klik tanda kirim untuk eksekusinya. Bisa dilihat di sini sudah berhasil. Kita bisa cek di pendahuluan, database-nya juga telah terbuat. Kita cek di bagian di sini sudah dibuat. Kita bisa cek di sini di tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswanya juga sudah terbuat dan kita bisa lihat strukturnya. Yang telah kita buat ada name, nama, dan jurusan. Lalu selanjutnya untuk mengisi atau DML-nya, DML pertama yaitu adalah insert. Jadi untuk menambahkan data kita menggunakan insert. Di sini kita bisa ketikkan, ini ada contoh insert tapi ini untuk yang versi 1/1 karena agak lama. Kalau yang begitu terlalu panjang, jadi kita pakai perintah insert into mahasiswa values langsung saja. Lalu setelah itu kita klik di bawahnya dalam kurung tanda petik 1, isi setiap kolomnya. Yang pertama adalah primary key yaitu name, kita isi 023, terus tutup. Lalu Jeno sebagai nama, jurusannya informatika, kita tutup kurung, koma lagi. Lalu di situ data kedua ada 0028 sebagai name-nya. Lalu namanya di sini kita ambil siapa ya? Oke, Najemin aja. Najemin. Oke. Setelah itu jurusannya kita kasih sama saja informatika. Lalu kita tutup lagi.
Nah, yang ketiga itu dengan NIM-nya bagusnya berapa ya? 0034. Kayaknya bagus deh 34. Oke. Dengan nama Huang Lonjun. Oke. Jurusannya juga kita kasih sama informatika. Tunggu, ini ada ya. Nah, oke, informatika. Oke, kita tutup kurung lalu titik 2. Setelah itu kita bisa klik kirim untuk melihat di sini bahwa eksekusinya telah berhasil. Kita bisa cek juga di bagian tabel mahasiswa. Di situ telah terisi tabelnya dengan NIM, nama, dan jurusan yang telah kita buat. Setelah itu, DML selanjutnya adalah update. Kita hapus dulu ini. Oke, kita update. Kita ketik update. Setelah itu mahasiswa, nama tabelnya, lalu kita ketik apa yang ingin kita ubah. Di sini kita set namanya, misalnya kita mau mengubah namanya, kita set nama dengan nama baru. Nama barunya di sini siapa ya bagusnya? Nama barunya di sini misalnya adalah Jung Jaehyun aja. Oke, Jung Jaehyun. Nah, di sini kita ingin merubah nama yang ada pada tabel menjadi Jung Jaehyun dengan where di sini NIM-nya yang sebagai primary key. Di situ kita misalnya ingin mengubah nama dari NIM yang ada pada 0028. Nah, kita jangan lupa akhir dengan titik koma, lalu kita bisa klik kirim lagi untuk eksekusinya. Oke, lalu kita bisa cek di tabel mahasiswa bahwa dengan NIM 0028 tadi sudah berubah yang awalnya Najamin menjadi Jung Jaehyun. Selanjutnya kita akan menggunakan atau mengimplementasikan perintah delete. Jadi kita ketik delete untuk menghapus nanti. Di sini kita ketik delete, lalu from mahasiswa kita delete dari tabel mahasiswa dengan where di sini sebagai kondisinya NIM-nya NIM berapa yang kita ingin hapus. Misalnya kita ingin hapus NIM 0034. Lalu di sini jangan lupa dengan titik koma. Setelah itu kirim. Di sini ada kepastian untuk menghapus, lalu telah dieksekusi dan bisa dilihat bahwa mahasiswa dengan NIM 0034 tadi telah terhapus. Itulah tadi bagaimana implementasi dari create atau menambahkan tabel pada SQL dan bagaimana DML-nya mulai dari insert, update, dan delete. Sekian videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.